1096. Ini belum waktunya untuk masuk. Makam besar itu belum sepenuhnya runtuh. Puncak gunung es baru saja terungkap. Duan De mengerutkan kening dan bergumam. Ada rasa tidak nyaman di antara alisnya. Ada puluhan ribu helai cahaya abadi dan ratusan juta tanda dao. Ini adalah sebidang tanah bencana. Dataran tinggi runtuh dari bawah ke atas, dan awan tebal. Namun, awan keberuntungan tidak selalu muncul. Mereka akan keluar sesekali, dan seringkali, tempat ini damai dan tenang. Permukaan makam besar itu runtuh, dan jurang yang sangat besar muncul di depan mereka. Gelap sekali hingga membuat jantung berdebar-debar, dan sulit melihat dasarnya. Hanya ketika awan abadi melonjak barulah orang dapat mengintip ke dalam, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Yang ada hanyalah aura penciptaan dan penghormatan terhadap alam semesta. Tempat ini berhubungan dengan Kaisar kuno. Ini adalah konsensus semua orang. Kalau tidak, mustahil menjadi seperti ini. Siapapun yang mendekati jurang akan gemetar kakinya, dan mau tak mau mereka ingin berlutut. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mulai hari ini dan seterusnya, ratusan ribu gunung yang menghadap dataran tinggi ini sunyi, dan burung-burung gemetar. Tak satu pun dari mereka yang berani menyeberang, tetapi ketika burung dan binatang lewat, mereka akan membungkuk ke arah ini dan kemudian mengambil jalan memutar. Ye Fan memahami Dao dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang memanggilnya, membuat pikirannya gelisah. Namun, dia tidak tahu. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali kultivator dari seluruh dunia yang datang, menyebabkan Duan De dan Kaisar Hitam terus-menerus mengutuk. Mereka awalnya ingin melakukannya sendiri, tetapi mereka tidak berharap seluruh dunia mengetahuinya. Dinasti ilahi di benua tengah, tanah suci di gurun timur, sekte Buddha di gurun barat, dan istana kekaisaran iblis di pegunungan selatan semuanya didatangi sejumlah besar ahli. Sedangkan untuk ras kuno, mereka telah menempati lokasi yang menguntungkan. Saya berharap jalan rahasia yang kita tinggalkan bermanfaat dan dapat mengambil inisiatif, kata Long Ma. Taois yang rendah hati ini, sedikit gelisah. Saya tidak tahu kenapa. Saya sudah menjelajahi dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, tapi saya belum pernah dikalahkan. Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Duan De bergumam pada dirinya sendiri. Berhentilah bersikap sombong. Cepat dan gunakan kemampuan khususmu untuk menemukan lokasi yang tepat dari perbendaharaan abadi. Mata Kaisar Hitam tampak tajam. Ini adalah makam para kaisar kuno, dan semua orang mengetahuinya sekarang. Tidak ada kesalahan, dan hanya surga yang tahu orang seperti apa yang akan menariknya. Raja leluhur kuno bagaikan gunung besar yang membebani hati setiap orang. Inilah yang dikhawatirkan banyak orang. Dengan munculnya makam kaisar yang misterius, bahkan orang suci pun harus muncul. Berita kembalinya Ye Fan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di pertempuran pertama, dia membunuh Putra Langit, dan di pertempuran kedua, dia mengejar Putri Emas dan lolos dengan kekalahan. Hal ini menyebabkan keributan besar. Saat ini, dia tidak lagi merasa takut. Dia akan pergi dalam waktu setengah tahun. Kuali abadi yang rusak bisa menyembunyikan auranya. Bahkan orang suci pun tidak dapat menyimpulkan segala sesuatu tentang dia. Namun, dia tetap melakukan beberapa tindakan pencegahan. Pasti akan ada raja kuno tingkat suci yang tidak puas dengannya. Jika mereka menemukannya, mereka pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Penampilannya terlalu mencolok. Bahkan di antara para pangeran kekaisaran, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya? Begitu dia dewasa, selain beberapa pangeran kuno, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Makam kaisar menjadi semakin tak terduga. Setiap kali ia memancarkan cahaya warna-warni yang abadi, aura seorang Great Emperor kuno akan memenuhi udara. Seolah-olah orang kuno akan bangkit. Dataran tinggi runtuh, dan jurang maut meluas menjadi jurang maut. Bahkan mata surgawi tidak dapat melihatnya karena jalinan tanda Dao di bawah. Bahkan orang suci pun tidak berdaya. Itu benar, legenda itu benar. Asal-usul senjata Kaisar Yao Guang cukup mencurigakan. Senjata itu tidak ditempa secara alami oleh surga. Dan sekarang, makam Kaisar kuno telah muncul. Semua rahasia masa lalu telah terbongkar, dan segala macam rumor kuno terungkap. Kuali pola naga hitam dikenal sebagai keajaiban terbesar di dunia. Setelah bertahun-tahun, kebenaran akhirnya terungkap. Apakah itu sebuah keajaiban atau manifestasi ilahi? Sebuah makam besar muncul, dan aura seorang Great Emperor kuno memenuhi udara. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Itu sudah mengkonfirmasi beberapa catatan dalam sejarah tidak resmi. Yao Guang memang telah menemukan emas ilahi hitam, tetapi kemungkinan besar itu bukan hasil dari pemujaan mereka selama 50.000 tahun, juga bukan sesuatu yang dapat ditempa oleh generasi-generasi Sein. Itu berhubungan dengan seorang kaisar. Pada malam yang penuh badai dan hujan itu, seorang Great Emperor turun dan membalikkan tatanan alam. Dia menggunakan teknik ilahi yang tak tertandingi untuk menempa kuali pola naga hitam.
Semua ini terlalu misterius. Eksistensi tingkat kaisar muncul di tengah hujan lebat dan kilat. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin tak terduga hal itu terjadi. Yao Guang dibangun di atas sebuah makam besar. Ini sudah cukup misterius, namun pada akhirnya, keberadaan yang tak tertandingi benar-benar muncul di bawah makam kuno tersebut. Sungguh tak terbayangkan. Imajinasi semua orang menjadi liar, dan mereka bahkan sedikit takut. Apakah itu manusia atau hantu? Karena makamnya sudah dibangun dan jenazahnya sudah dikuburkan, bagaimana mungkin masih hidup? Sejak zaman kuno, terdapat rumor bahwa menggunakan mayat untuk membuktikan dao seseorang adalah legenda yang sangat kuno. Mungkinkah ini benar? Apakah makam Yao Guang memang ada? Namun, ribuan tahun telah berlalu, dan sungai waktu terus mengalir. Jika ia menggunakan mayat untuk membuktikan dao seseorang, maka dapat dikatakan bahwa ia telah memperoleh kehidupan baru dan menentang langit. Namanya tidak akan dikenal dalam sejarah. Kuali pola naga hitam Yao Guang muncul relatif terlambat. Mari kita pikirkan. Berdasarkan hal ini, era Great Emperor manakah yang lebih dekat dengannya? Itu lebih lambat dari tungku alam semesta abadi dan lebih lambat dari cermin void. Jika kita menghitungnya dengan cermat, sepertinya itu lebih dekat dengan yang itu. Ketika semua orang menyimpulkan ini, mereka semua tercengang. Mereka merasa tulang mereka menjadi dingin, dan ekspresi mereka semua aneh. Ini, sebenarnya melibatkan makhluk tertinggi yang mengguncang masa lalu dan mempesona masa kini. Dia sangat kuat sampai-sampai dia bisa menekan 9 surga 10 bumi dan membuat semua musuh di dunia terdiam. Era itu, tidak jauh dari Great Emperor Wu Xi. Akhirnya, seseorang mengucapkan kata-kata ini. Itu membuat hati semua kultivator melonjak dengan gelombang surga yang meluap. Apakah ini benar? Apakah itu ada hubungannya dengan Wu Xi? Jika itu benar, maka itu akan meruntuhkan segalanya. Agak tidak terbayangkan. Namun jika itu salah, maka akan sulit menemukan orang lain. Bagaimana mungkin keberadaan setingkat kaisar tidak memiliki nama sejak zaman kuno? Selama itu muncul, Great Dao akan merespons, langit dan bumi akan beresonansi, dan 4 lautan akan menghormatinya. Di era itu, jika bukan Wu Xi, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana Great Emperor Wu Xi bisa menggunakan mayat untuk membuktikan dao seseorang? Bukankah ada beberapa catatan sebelum dia menjadi seorang kaisar? Dia dengan tangan kosong menerima senjata kaisar. Petik 2. Sebelum dia menjadi seorang kaisar, dia menerima senjata kaisar. Siapa yang dapat membuktikan bahwa dia benar-benar tidak membuktikan dao seseorang pada saat itu? Mungkin ini hanya menunjukkan masalah besar. Petik 2. Ini terlalu tidak terbayangkan, kan? Suara banyak orang mulai bergetar. Munculnya sebuah makam besar melibatkan beberapa rahasia kuno. Hal ini mungkin akan membalikkan beberapa kebenaran sejarah. Great Emperor Wu Xi adalah mayat yang terlahir kembali. Tidak ada yang akan mempercayai hal ini, tetapi makam besar ini dan era Yao Guang Cauldron membuat hipotesis ini memiliki kebenaran. Jika itu Wu Xi, dari era apa dia berasal di kehidupan masa lalunya? Mungkinkah dia memiliki identitas yang lebih kuno? Sungguh tidak terbayangkan. Mereka yang menggunakan mayat untuk membuktikan dao mereka, ketika mereka masih hidup di kehidupan sebelumnya, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Siapakah mereka? Memikirkan kemungkinan ini, roh primordial setiap orang gemetar. Dataran tinggi ini berada dalam kekacauan total. Semua orang terkejut. Saat kesimpulan ini dibuat, rasanya seperti badai yang mengamuk, menyebabkan hati semua orang bergetar dan rambut mereka berdiri tegak. Ini tidak mungkin, bagaimana Great Emperor Wu Xi bisa menggunakan mayat untuk membuktikan daonya. Sekelompok idiot, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kaisar Hitam sangat bersemangat dan langsung menolaknya. Apa kamu yakin? Ye Fan bertanya. Di sampingnya, Ye Tong juga memasang wajah penuh rasa ingin tahu saat dia menatap Kaisar Hitam. Dia merindukan segala sesuatu tentang Kaisar kuno dan ingin mengetahui setiap bagian dari masa lalu mereka. Duan De memiliki ekspresi serius yang jarang terjadi saat dia menghela nafas. Menggunakan mayat untuk membuktikan dao seseorang, meskipun ada legenda, itu tidak mungkin dilakukan sama sekali. Tidak ada energi kehidupan bawaan, itulah sebabnya jalan menuju keabadian tidak lengkap dan sulit. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Ye Fan bertanya. Kakek Daois, siapa aku? Merampok semua makam kuno di dunia, adakah yang tidak saya ketahui? Ini adalah jalan rusak, belum ada yang berhasil sejak zaman kuno. Apa yang orang katakan, semuanya hanyalah rumor. Petik 2. Ye Fan memandangnya dengan aneh. Asal-usul Daois Duan sangat misterius, dan tidak ada yang tidak dia ketahui. Bahkan sekarang, masih sulit mengetahui latar belakangnya. Sebuah makam kuno yang besar memancarkan untaian Ki Kaisar yang agung. Itu dipenuhi dengan misteri yang tak terbatas. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, sebuah kuali kekaisaran ditempa pada malam hujan, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya.
Siapa sebenarnya yang tidur di makam besar itu? Bertahun-tahun telah berlalu, dan semua orang menantikan untuk melihat apakah pemilik makam telah berubah menjadi debu. Apa yang dia tinggalkan? Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi menyelimuti dataran tinggi. Sosok agung dengan rambut ungu acak-acakan muncul dengan punggung menghadap kerumunan dan punggung menghadap makam besar. Dia berdiri di dataran tinggi, membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung dewa yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Kaki dan perut mereka menjadi lunak, dan banyak kultivator tidak dapat mengendalikan diri dan ingin berlutut. Raja kuno tingkat suci telah tiba. Benar saja, kemunculan makam kaisar kuno yang agung membuat bahkan para orang suci tidak dapat duduk diam dan bergegas mendekat. Sosok agung itu tiba-tiba berbalik dan menghadap semua orang. Rambut ungunya menutupi bahunya, dan matanya seperti jurang yang dalam dan hitam pekat. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Itu, Huotan, dia telah menjadi orang suci. Beberapa ahli ras kuno berteriak kaget, datang dari setengah orang suci. Banyak orang mengungkapkan ekspresi heran. Huotan adalah seorang jenius yang luar biasa, dan reputasinya sangat luar biasa di antara ras kuno. Selama tahun-tahun terakhir era kuno, dia menantang semua orang. Ini adalah orang suci yang baru saja maju. Setelah kebangkitan ras kuno, dia adalah orang pertama yang menjadi orang suci di era ini. Namanya akan dicatat dalam catatan sejarah. Itu benar-benar Huotan. Di kejauhan, beberapa ahli ras kuno terkenal yang umurnya tidak banyak lagi menunjukkan senyuman pahit. Huotan bukanlah orang jenius nomor satu di masanya, tapi sekarang, dia adalah orang pertama yang menjadi saint. Sejak saat itu, dia telah melampaui batas. Perbedaan setengah langkah itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Alam setengah saint adalah penghalang surgawi. Sekali terjebak, seseorang mungkin tidak bisa melewatinya seumur hidup. Banyak orang jenius yang diblokir pada tahap ini. Perbedaan antara setengah saint dan saint hanya satu kata, namun perbedaannya terlalu besar. Yang satu hanya bisa dipandang tinggi, sementara yang lain berada jauh di atas. Huotan sebenarnya berhasil. Orang nomor satu di generasi itu masih berjuang, tapi sekarang, dia telah menjadi leluhur yang suci. Banyak orang dari ras kuno tidak mau, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kenaikan Huotan menjadi orang suci melambangkan kebangkitan generasi berikutnya. Di manakah tubuh suci umat manusia? Pupil Huotan seperti dua matahari hitam, memancarkan cahaya yang menakutkan. Saat mereka menyapu semua orang, semua makhluk gemetar. Santo Huotan telah muncul, dan dia ingin mencari masalah dengan tubuh suci umat manusia. Beberapa orang dari ras kuno sangat bersemangat. Hanya sedikit orang yang berani menentang keputusan Buddha Pejuang Kemenangan, tapi itu tidak berarti semua orang akan mematuhinya. Terlebih lagi, jika seseorang ingin membunuh tubuh suci umat manusia, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Huotan datang, pertama untuk menjelajahi makam kuno, dan kedua untuk menangani Ye Fan. Sebelum dia menjadi orang suci, dia adalah seorang elit di antara faksi radikal ras kuno. Pada zaman kuno, nenek moyang saya menggunakan orang suci umat manusia sebagai makanan. Saya pernah mendengar bahwa tubuh orang suci umat manusia mengandung darah yang berharga, dan saya sangat ingin mencicipinya. Inilah yang dikatakan Huotan sebelum dia menjadi orang suci, dan banyak orang masih mengingatnya dengan jelas. 1097. Huotan menjadi saint menandakan kebangkitan generasi berikutnya, yang menunjukkan datangnya zaman yang hebat. Semua orang merasakan urgensi. Setelah Huotan menjadi raja leluhur, dia tidak banyak bicara. Dia datang ke sini segera setelah dia keluar dari pengasingan untuk menemukan Ye Fan. Apa yang ingin dia lakukan sudah jelas. Tubuhnya jauh lebih tinggi dari orang biasa, dan sepasang mata hitam seperti matahari bersinar dengan cahaya dingin dan tanpa ampun. Saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, itu seperti sebilah pisau tajam yang terhunus, menyebabkan rasa sakit pada kulit seseorang. Ini adalah kehendak seorang saint. Jika pandangannya terfokus pada satu titik, seorang kultivator biasa pasti akan meledak, mengeluarkan banyak darah dan kehilangan nyawa. Di pegunungan 100.000, semua burung dan hewan meraung dan berjongkok di tanah, gemetar ketakutan terhadap keperkasaan sang biksu. Ye Fan, Duande, dan yang lainnya segera mundur diam-diam, tidak mendekat. Orang ini datang dengan niat buruk, dan mereka tidak ingin terlibat konflik. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang saint. Orang 23 ini benar-benar tahu cara mengudara. Longma mengembuskan 2 kepulan asap dari lubang hidungnya, menggunakan kata-kata vulgar dari bumi untuk mengevaluasinya. Sekarang dia berada di sini untuk pamer. Saat dia masih menjadi half saint, kenapa aku tidak melihatnya pamer? Kalau tidak, aku akan mengirimnya ke surga dengan satu platform formasi, kata anjing hitam besar itu. Bagaimanapun juga, Huotan telah menjadi saint, dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghadapinya. Dia melampaui batas kemampuan manusia, dan tidak peduli betapa menentang alamnya Ye Fan, dia bukanlah tandingannya. Abaikan dia, kita akan menunggu kesempatan.
Aku harus masuk ke makam besar, kata Ye Fan. Panggilan yang tak terlukiskan membuatnya semakin gelisah. Kedatangan Huotan menyebabkan suasana di dataran tinggi ini menjadi sangat mencekam. Orang-orang bahkan tidak berani berbicara dengan suara keras, terutama manusia. Mereka semua merasa sangat bersalah. Di mana fisik manusia suci? Saya mendengar bahwa Anda adalah yang terkuat di dunia, jadi mengapa Anda tidak berani menunjukkan diri Anda? Mengapa kamu meringkuk di sudut itu? Setelah Huotan menjadi Sein, secara alami ia memiliki beberapa pengikut. Orang-orang ini tertawa dingin di tempat tinggi, menyembunyikan motif jahat. Sejak Raja Leluhur Huotan datang, fisik manusia suci sebaiknya menjauh dan jangan pernah menunjukkan dirinya. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi tumpukan tulang. Seseorang tertawa keras. Beberapa orang tidak takut, berdiri di tempat tinggi dan memprovokasi dengan ceroboh, ingin menimbulkan gangguan. Huotan duduk bersila di tempat tinggi dengan mata terpejam, tidak bergerak sama sekali. Pada level ini, dia secara alami tidak akan berbicara terlalu banyak, jika tidak maka statusnya akan di bawah. Makam itu akan segera dibuka. Dia memejamkan mata dan beristirahat, menunggu waktu terbaik. Dia ingin menjadi orang suci pertama yang memasuki makam dan mendapatkan harta langka, yang semakin memperkuat posisinya sebagai orang suci. 23. Teruslah berpura-pura. Cepat atau lambat, aku akan menginjakmu sampai mati. Longma marah. Sejak Huotan tiba, mereka tidak punya pilihan selain menjauh dari dataran tinggi. Mereka hanya bisa menonton dari platform kristal. Keesokan harinya, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pintu masuk makam besar itu. Cahaya keberuntungan warna-warni memancar dari tempat itu, semua jenis cahaya abadi berputar-putar. Hanya Huotan yang menahan tekanan dan duduk paling depan. Dengan dia di sini, tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju, tidak mampu bersaing dengannya. Mereka hanya bisa menonton secara pasif, merasa sangat tidak berdaya. Raja Leluhur Hotan ada di sini. Sebaiknya kamu mundur sejauh yang kamu bisa. Orang-orang di belakangnya mencibir. Boom! Pada hari kelima, terdengar getaran hebat. Kawah alami dipenuhi jejak dao yang tak ada habisnya, melonjak dengan kekuatan yang menggerakkan pikiran seseorang saat menyapu ke segala arah. Bau sekali, sepertinya ada obat abadi di bawah. Banyak orang tergerak dan menantikannya. Di dalam cahaya warna-warni, serta aura mengintimidasi dari kaisar kuno yang agung, helai demi helai wewangian tercium. Itu sangat samar, tapi tak terlupakan. Huotan dengan dingin menoleh ke belakang. Ras kuno masih baik-baik saja, tidak menderita banyak dampak, tetapi beberapa master sekte manusia sangat terguncang, batuk seteguk darah. Hanya dengan tatapan saja, tekanan seperti itu tak tertahankan. Wajah para master sekte lama berubah menjadi seputih salju satu demi satu, terhuyung mundur. Hati semua orang menjadi dingin. Bagaimanapun juga, mereka yang bukan orang suci tidak lebih dari kotoran. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pun tatapan dingin dari Huotan. Hati semua orang menjadi sangat dingin. Bagaimana mereka seharusnya bersaing, seorang Sein menanggung permusuhan, tidak berencana membiarkan umat manusia mendekat sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut pada orang-orang suci lama umat manusia, mereka mungkin sudah memulai pembantaian. Honglong. Pada hari ke-8 setelah Huotan tiba, makam besar itu kembali runtuh. Segala jenis kemegahan ilahi melonjak, berubah menjadi gelombang besar yang melonjak. Kawah alami menjadi beberapa kali lebih besar. Baiklah, kita bisa masuk, kata Duande. Dan pada hari ini, Huotan merasakan sesuatu. Dia berjalan mengitari kawah raksasa itu selama setengah hari, seolah dia telah menetapkan tekadnya. Dia akhirnya akan mengambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini adalah makam kaisar manusia yang agung. Bagaimana kita bisa mengizinkan ras suci kuno masuk lebih dulu? Tapi siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada cara untuk menghentikannya. Para ahli umat manusia semuanya tidak berdaya. Saat ini, hanya Huotan yang datang, dan dia memang tak tertandingi. Semua orang berani marah, tapi tidak berani berkata apa-apa. Aku akan turun dan melihat. Kalian jaga tempat ini dengan baik. Huotan berbicara, suaranya rendah saat dia mengamati para pengikutnya. Di tengah dataran tinggi ini terdapat kawah alami yang menyebar keluar. Ada retakan di mana-mana, memanjang hingga ke kejauhan. Wilayah pegunungan hancur. Huotan sedikit ragu-ragu, lalu dia melompat masuk, memasuki kawah alam tak berdasar, menuju makam kuno kaisar kuno yang agung. Dia tidak punya pilihan lain. Waktu sangat berharga, dan jika orang-orang suci tua lainnya datang, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa. Dia hanya bisa mengambil resiko dan mencoba masuk terlebih dahulu. Saya jamin dia sudah masuk, dan akan sulit baginya untuk keluar dalam waktu singkat. Terlebih lagi, tidak ada raja kuno kedua di wilayah ini. Duande berbicara, matanya berkedip. Latar belakang orang ini misterius. Hingga saat ini,
Bahkan Kaisar Hitam yang mengikuti Great Emperor Wuxi tidak dapat memahaminya. Selain itu, metode penyelamatan nyawanya adalah yang terbaik. Karena dia berkata demikian, kemungkinan besar itu benar. Ye Fan mengangguk dan melangkah maju. Dia telah mengaktifkan formula baris, dan dengan setiap langkah, dia muncul di dataran tinggi. Selama hari-hari ini, Ye Fan sudah lama memahami orang seperti apa Huo Tan dari ras kuno. Dia pernah berkata bahwa leluhurnya telah memakan tubuh suci ras manusia pada zaman kuno, dan dia juga ingin mencicipi darah berharga dari fisik suci umat manusia. Kamu datang untukku. Tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi, dan aku bukan lawanmu, tapi bukan berarti aku takut padamu. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri sambil berdiri di depan kawah alam. Kemunculannya seketika menimbulkan keributan. Raja leluhur kuno baru saja menghilang, dan fisik suci umat manusia datang. Berani sekali. Anda, ekspresi pengikut Huo Tan semuanya berubah. Mereka merasa situasinya jauh dari kata baik. Raja kuno berada tepat di bawah, namun dia berani mendekat. Apa yang baru saja kalian katakan? Senyuman dingin muncul di wajah Ye Fan. Orang-orang ini mundur, jantung mereka berdebar seperti genderang. Mereka tidak mengira Ye Fan akan memiliki keberanian untuk langsung mendekati dan menghabisi mereka. Baru saja, mereka mengejek Ye Fan, mengatakan bahwa dia hanya bisa meringkuk di sudut dan mempermalukannya sebanyak mungkin. Mereka ingin memaksanya untuk muncul, tapi sekarang, dia benar-benar datang untuk membunuh mereka. Pergi. Mereka bukanlah orang suci, dan mustahil bagi mereka untuk melawan orang di depan mereka. Jika mereka naik, pasti mereka akan mati. Mereka berbalik dan melarikan diri. Bahkan ada satu orang yang tidak peduli dengan bahaya di kawah alam dan melompat ke dalamnya. Dia lebih memilih melakukan ini daripada menghadapi tubuh suci umat manusia. Dentang. Namun, Ye Fan tidak memberinya kesempatan. Dia mengoperasikan formula angkatan darat dan membalikkan kendali pedang ilahi di tangannya. Dia memutarnya dan menusuknya kembali. Dengan suara puff, pisau tajam itu memotong lehernya sendiri, menyebabkan darah berceceran. Hasil ini mengejutkan semua orang. Mereka semua mengira dia sudah gila dan menggunakan pedang suci yang bersinar untuk memenggal kepalanya sendiri. Dengan suara gulu, kepalanya jatuh ke tanah. Puff, pedang suci itu menebas secara vertikal dan membelah kepalanya menjadi dua. Roh primordialnya padam, dan dia meninggal dengan cara yang kejam. Lari ke arah yang berbeda. Wajah orang lain pucat pasi. Baru saja, mereka mendapat dukungan Huo Tan, jadi mereka tidak takut pada apapun. Namun kini, mereka seperti anjing liar yang panik. Bagaimana Ye Fan bisa membiarkan mereka melarikan diri? Formula perjalanan di bawah kakinya diaktifkan, dan segala macam pola dao muncul. Mereka berubah menjadi kilat emas dan membawanya maju dengan kecepatan tercepat di dunia. Siu, dia seperti sambaran petir saat dia menghalangi jalan seseorang. Tinjunya menghantam ke depan, dan dengan suara peng, anggota ras kuno ini meledak. Pecahan darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Dia tidak berhenti sejenak pun dan berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala saat dia menyerang ke arah lain. Energi darah emas meluap ke langit, dan dengan suara swastika surgawi, dua lainnya pecah sedikit demi sedikit. Mereka berubah menjadi darah segar dan mewarnai langit menjadi merah. Suara nyaring terdengar tanpa henti. Ye Fan membuka dunia milik perbendaharaan Dewa Emas. Segala jenis kemegahan ilahi emas mengalir kemana-mana. Lonceng kuno, pedang dao, pagoda suci, dan benda tak terbatas lainnya naik dan turun bersamaan. Dengan menggoyangkan tubuhnya, mereka berhamburan seperti hujan cahaya. Ini adalah dunia senjata. Semuanya berwarna emas dan mempesona. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang menyapu ke segala arah. Orang-orang yang tersisa berteriak dengan sedih saat mereka dipotong menjadi pasta berdarah. Ye Fan menyerang dengan kuat. Dalam waktu singkat, dia membunuh seluruh pengikut Sein Huo Tan dan tidak membiarkan satu orang pun lolos. Di hutan belantara, semua orang berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan ras kuno pun sama. Mereka semua terintimidasi olehnya. Betapa beraninya. Dia benar-benar tidak memiliki rasa takut. Huo Tan baru saja memasuki makam kuno, namun dia memusnahkan semua bawahannya. Dia tidak takut menimbulkan kebencian dari orang suci itu. Dia sangat mendominasi, namun dia membunuh mereka semua. Paru-paru Huo Tan kemungkinan besar akan meledak karena marah. Ini adalah tamparan telanjang di wajahnya. Dia baru saja menjadi orang suci, namun seseorang datang menginjak-injaknya. Ini adalah kehilangan muka yang besar. Petik 2. Bahkan banyak tokoh legendaris ras kuno yang tercengang dan merasa bulu kuduk mereka berdiri. Fisik suci umat manusia tidak dapat terprovokasi. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Dia bahkan mengejar putri surgawi klan emas hingga dia berlari telanjang. Dia bahkan menantang Huo Tan dan tidak peduli tentang apapun. Ye Fan menyombongkan diri dan tidak tinggal lama. Dia meninggalkan tanah penuh darah dan beberapa anggota tubuh patah.
Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Boom! Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari makam besar. Ini bergetar hebat saat Huotan bergegas keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia berada di ambang kehancuran. Tidak ada yang tahu apa yang dia temui. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan tulang-tulangnya yang patah menonjol keluar dari dagingnya. Darah menutupi tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Di pintu masuk makam besar, cahaya warna-warni abadi memancar selama beberapa waktu sebelum akhirnya berhenti. Keagungan ilahi Great Emperor sekali lagi ditarik. Huotan menoleh ke belakang dan menghela napas lega. Namun tak lama kemudian, dia melihat mayat bawahannya dan meledak di tempat. Siapa yang membunuh mereka? Itu adalah tubuh suci umat manusia, jawab seseorang. Begitukah? Saya datang untuknya dan ingin menggunakannya sebagai makanan. Saya tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan saya. Kali ini, Buddha pejuang kemenangan tidak punya alasan untuk melindunginya. Tidak ada yang bisa mengatakannya apapun jika aku membunuhnya. Ekspresi Huotan dingin. Dia tidak berduka atas bawahannya dan malah tertawa dingin. 23 dan kamu sangat sombong. Cepat atau lambat aku akan membantaimu, kata Longma. Faktanya, ini juga yang dipikirkan Ye Fan. Dia benar-benar ingin Huotan menumpahkan darah di sini dan membuat orang suci jatuh. Bang! Makam besar itu runtuh lagi, dan auranya menjadi lebih kuat. Duan De mengangkat alisnya dan berkata, saya pikir sudah waktunya memasuki makam. Aku tahu, aku akhirnya tahu apa yang ada di dalam makam besar itu. Jantung Ye Fan berdebar kencang. Kali ini, dia dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu di tubuhnya yang beresonansi dengannya. Saat itu juga berada di wilayah selatan. Dia nyaris lolos dari kematian dan memperoleh nasib abadi. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Mungkin, dari sini, aku bisa menyimpulkan siapa orang di dalam makam besar itu. 1098. Myriad Ki Cauldron sedikit bergetar seolah-olah itu memiliki kehendak dewa. Dinding kuali kuno bersinar, dan tanda yang terukir di atasnya tampak seperti makhluk hidup yang hidup kembali. Pada saat yang sama, roh emas di antara alis Ye Fan membuka matanya. Selama bertahun-tahun, roh primordial emas ini telah memegang kuali kecil dan memahami kitab suci kuno bersama-sama. Istana abadi perunggu, aku bisa merasakan auranya. Ye Fan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Istana abadi yang bisa bergerak ini selalu berkeliaran di sekitar Wastelen Timur. Setiap kali muncul, ia akan muncul di lokasi berbeda. Ada rahasia tentang keabadian. Saat itu, dia dan Ji Ziyue salah masuk dan nyaris lolos. Itu juga karena mereka memperoleh akar asal Ki Segudang. Setelah bertahun-tahun, dia hampir melupakan tempat ini. Menurut catatan, Istana Abadi Perunggu hanya akan muncul setiap 10.000 tahun sekali. Itu dia, tidak salah lagi. Tanda ilahi muncul di tulang dahi Ye Fan. Roh emas di platform abadi gemetar. Dia samar-samar melihat kata, abadi, tertulis dengan darah di kedalaman Istana Abadi. Apakah itu darah seorang kaisar kuno atau yang abadi? Terlalu banyak rahasia di tempat ini. Dikabarkan bahwa Ruthless ada di sini dalam salah satu hidupnya. Sayangnya, dia gagal bertransformasi dan tubuhnya hancur di sana. Seseorang dari garis keturunan Yao Guang mengetahui seni surga abadi. Sekarang, Istana Abadi yang berhubungan erat dengan Ruthless telah muncul. Jadi, apakah ini benar-benar kuburannya? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Fan tahu mengapa Myriad Ki Cauldron bergetar. Itu tidak sempurna. Yang hilang hanya root asal dan tidak semua materi dari saat itu. Di luar Istana Abadi Perunggu, akar asal yang seperti gunung melonjak dengan hebat, membuat orang merasa tercekik. Dia hanya menggunakan tembaga hijau untuk mendapatkan esens origin root. Materi ilahi lainnya masih ada. Ruthless memiliki stoples jahat pemakan surga, tapi dia juga menemukan akar asal dari penciptaan dunia. Dia secara alami ingin menempa senjata yang lebih kuat. Jika ditempa menjadi senjata abadi, itu tidak akan ada bandingannya di dunia. Ye Fan menggunakan daunnya sendiri untuk membangun fondasi kuali. Tahun-tahun ini, dia sering berpikir bahwa jika dia bisa memurnikan semua bahan di luar Istana Abadi, kualinya akan sempurna. Sumber Ki tidak dapat dipisahkan dari kuali. Awalnya mereka adalah satu, jadi saya harus menggabungkannya. Dalam keadaan linglung, dia melihat istana tembaga raksasa menjulang dan runtuh di dalam kawah alam. Sumber energi melingkarinya, melepaskan tangisan abadi yang begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah mereka akan memahami Dao. Tuan, ada apa? Ye Tong berseru dengan lembut. Ye Fan linglung. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata, apakah kamu tidak mendengar? Apa yang kamu bicarakan? Mata Duan De berbinar. Ye Fan melihat ke arah dataran tinggi lagi. Itu adalah hamparan reruntuhan, dan hanya ada cahaya surgawi sesekali dari dasar jurang. Selain itu, tidak ada yang lain. Itu adalah makam kaisar tanpa ampun.
Yevan memberitahunya semua yang dia tahu. Dia tidak bisa melihat pemandangan di kedalaman makam besar, hanya mengetahui bahwa istana abadi perunggu muncul. Itu melayang di atas wilayah misterius, mungkin meluncur ke langit. Istana abadi perunggu memiliki rahasia keabadian. Saat itu, istana itu diambil alih oleh orang yang kejam, dan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu kemana perginya. Siapa sangka istana itu akan naik dan turun di dalam makamnya. Duan De menggosok tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Di mana penutup iblis pemakan surgamu? Cepat keluarkan. Siapa tahu, dia mungkin bisa merasakan apa yang ada di dalam makam, kata Kaisar Hitam. Saya tidak berani mengeluarkannya. Itu dimurnikan dari kepala orang yang kejam. Saya khawatir ini benar-benar makamnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, nyawa kecil penganut Taoisme yang malang ini mungkin akan hilang di sini. Huo Tan berdiri di atas jurang dengan ekspresi muram. Semua pengikutnya telah meninggal, namun dia tidak dapat menemukan jejak Yevan. Cahaya mematikan berputar di matanya, membuat seseorang merasa terintimidasi. Dia memblokir di sana, dan kita tidak punya cara untuk melewatinya. Kalau tidak, ini adalah kesempatan abadi. Kenapa dia tidak tersambar petir? Long Ma mengutuk. Tiba-tiba, dua pelangi ilahi melintasi wilayah selatan dan mendekat dengan cepat. Mereka turun dan muncul di dataran tinggi ini. Cahaya ilahi memancar dari setiap tubuh mereka, membuat mereka tampak tinggi dan perkasa. Dua raja kuno tingkat suci telah tiba. Kekuatan mereka sangat kuat, melebihi Huo Tan. Mereka berdua adalah orang suci veteran, menyebabkan ras kuno berteriak ketakutan. Mereka naik untuk memberi penghormatan. Huo Tan, apa yang kamu peroleh? Salah satunya dikelilingi oleh kemegahan ilahi yang abadi dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ada piringan dewa di belakang kepalanya yang cemerlang bagaikan matahari besar. Kata-katanya bermartabat dan tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi. Hal yang sama terjadi bahkan ketika menghadapi Huo Tan yang juga seorang raja kuno. Ada sejenis aura yang tinggi dan menyendiri yang mengabaikan orang-orang biasa. Huo Tan tidak puas, tapi dia tidak berani membantahnya. Dia baru saja menjadi orang suci dan jauh dari sebanding dengan orang-orang suci kuno ini. Dia dengan serius menjawab, kemegahan abadi mengalir di bawah. Sulit bagiku untuk masuk lebih dalam. Orang suci kuno lainnya menatapnya dan langsung berjalan mendekat. Dia tiba di atas jurang dan retakan muncul di antara alisnya. Secercah cahaya abadi melesat dan menerangi makam kaisar yang tak berdasar. Namun, setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan apapun. Semua kaisar kuno mempunyai lokasi yang tepat untuk makam kuno mereka. Makam itu tidak ada di sini dan pastinya merupakan makam kaisar manusia yang agung. Siapa sangka bahkan orang suci pun tidak bisa melihatnya. Ayo turun bersama. Sekalipun kita tidak bisa menerobos makam kuno, kita masih bisa melindungi diri kita sendiri, kata seorang Saint kuno. Bagus. Jika ada harta karun kaisar, itu pasti akan membantu kita mencapai Dao dan memiliki kesempatan untuk berjalan di jalur Sage Agung. Cahaya berkedip. Ketiganya menghilang pada saat bersamaan dan memasuki jurang untuk menjelajahi makam besar bersama. Hong, tepat pada saat ini, makam besar itu runtuh lagi. Kawah surgawi meluas beberapa kali dan cahaya warna-warni abadi melonjak. Kabut warna-warni menyelimuti udara dan mengalir ke langit. Kecepatan runtuhnya makam besar itu meningkat. Dataran tinggi saling bersilangan dan terdapat retakan di mana-mana. Puing-puing menembus awan, mengubah tempat ini menjadi tanah bobrok. Giok ilahi langit biru dari seri giok ilahi 9 surga. Seseorang berteriak ketakutan. Seorang ras setengah Saint kuno mengulurkan tangannya dan meraih sebuah batu giok hijau berharga seukuran kepalan tangan bayi. Itu mengalir dengan cahaya cemerlang dan warna-warna yang melimpah, membuat jari-jarinya hampir transparan. Besi giok lemak kambing. Seorang master sekte ras manusia mengangkat tangannya dan mengambil sepotong besi dewa seukuran kepalan tangan. Warnanya putih bersih dan tanpa cacat dengan bintik-bintik cahaya berkelap-kelip. Tanah meledak dan batu-batu besar melayang ke atas, membawa beberapa bahan berharga. Hal ini membuat mata banyak orang menjadi merah. Ada harta karun yang tak ada habisnya di dalam makam Great Emperor ini. Tunggu apa lagi? Semuanya, pikirkan cara untuk merebut harta karun itu. Duan De berteriak keras dan dalam hati mengipasi semua orang. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan merebut harta karun itu. Jika tidak, dengan 3 raja leluhur di bawah, tidak mungkin mereka bisa menghadapinya. Dengan banyaknya orang yang masuk bersama-sama, akan sulit bagi mereka untuk ditemukan. Ada aura Great Emperor kuno di sini. Akan sulit bagi kita untuk melakukan apapun meskipun kita masuk. Jika kita mengambil risiko, kita mungkin mati. Seseorang berkata dengan sedih. Tidak apa-apa. Setiap kali cahaya warna-warni abadi melonjak, akan ada periode hening. Kita hanya perlu bergerak di area aman dan merebut material ilahi. Kita tidak akan memasuki kedalaman makam. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Muton Fat Jade Iron dan Blue Ski Divine Jade muncul satu demi satu,
bahkan membuat setengah Sein tidak bisa duduk diam, apalagi yang lainnya. Mereka semua tergerak. 1 jam kemudian, cahaya abadi menguap. Sekelompok orang bergegas menuju kawah surgawi yang 10 kali lebih besar dan melompat ke dalam. Meski jiwa mereka gemetar, mereka tetap tidak bisa menahan godaan. Saat itu juga, harta magis menutupi langit dan semua jenis artefak rahasia muncul. Para kultivator menggunakannya untuk melindungi diri mereka sendiri ketika mereka memasuki makam besar. Selain itu, ada artefak suci yang lebih kuat lagi yang mengeluarkan suara seperti tsunami. Ini adalah tindakan kekuatan puncak yang berdiri di awan, menggunakan ini untuk masuk secara paksa. Sejumlah besar kultivator ras kuno, manusia, dan ras iblis muncul, memasuki jurang maut. Makam kuno Great Emperor menggerakkan hati semua orang. Ayo pergi, kita juga harus keluar. Kalau kita tidak pergi sekarang, mungkin ada orang yang sampai di sana terlebih dahulu, kata Kaisar Hitam. Duan De memimpin. Ini adalah jalan rahasia yang mengarah langsung ke makam besar melalui pembuluh darah gelap bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang tertinggal ketika mereka berada di sini. Di atas sedang mendidih, mereka berkelahi. Setelah memasuki kawah surgawi dan melihat ke atas, semua jenis harta magis bertabrakan. Seolah-olah sejumlah besar meteor terbang dari luar angkasa, terjalin menjadi cahaya destruktif yang besar. Hujan. Tidak, ini darah. Sebagian dari ras manusia, sebagian dari ras kuno. Duan De mengangkat kepalanya dan menyentuh bekas basah di wajahnya. Di atas, hujan darah berceceran. Dari waktu ke waktu, mayat akan berjatuhan, dan bahkan lebih banyak lagi harta magis rusak yang meledak. Keadaan sudah lama menjadi kacau balau. Di tengah-tengah langit, ada lubang kuburan yang lebih dalam, begitu dalam hingga tanah tidak terlihat. Itu adalah makam kaisar yang sebenarnya. Besi giok halus, giok ilahi langit biru, esensi perak abadi, dan benda-benda lainnya kadang-kadang akan ikut terbawa bersama puing-puing, bintik-bintik cahaya abadi berkelap-kelip. Ini, apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya? Giok ilahi 9 surga dan esensi perak abadi adalah material ilahi yang bahkan orang suci pun akan tergerak olehnya. Longma menghela nafas kagum. Tidak banyak pecahannya, tapi mereka masih bisa melihat beberapa. Mereka melonjak dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, seolah-olah ada tambang besar material abadi di bawah tanah. Aku tahu, ini adalah bagian dari tanah abadi kekacauan utama yang tersisa dari penciptaan dunia. Lihat, ada gumpalan cahaya warna-warni yang melonjak, itu berasal dari sana. Kaisar Hitam sangat terguncang. Berdasarkan kecurigaannya, semua sumber energi kehidupan Great Emperor Vicious berasal dari tempat ini, akar esensi abadi yang dipelihara di tanah abadi kekacauan utama. Itu digali olehnya. Di tempat seperti ini, meskipun itu adalah lapisan terluar, pasti akan ada harta karun langka. Terlepas dari akar abadi semua sumber kehidupan, giok langit biru, esensi perak abadi, dan hal-hal lain yang pasti dipelihara di luar tanah abadi kekacauan utama, ini adalah makhluk-makhluk yang menyertainya. Ini seperti ramuan spiritual yang tumbuh di luar gua naga sejati, yang paling berharga secara alami adalah naga sejati di dalam gua, tetapi rumput di samping gua juga berharga bagi manusia, kata Duan De. Hatinya mulai gatal. Ini adalah bagian dari tanah abadi kekacauan utama, kemungkinan besar ada dunia kekacauan kecil di bawahnya. Hanya surga yang tahu harta ilahi macam apa yang dipelihara di dalam, dia benar-benar ingin segera masuk. Apakah kalian merasakannya? Ada kekuatan hidup yang kuat di sini, cahaya abadi dan hal-hal lain semuanya meluap dari dunia kekacauan kecil. Ini benar-benar tanah suci yang luar biasa. Kaisar Hitam menghela nafas kagum. Menurut apa yang dikatakannya, Great Emperor Wuxi ingin menempa lonceng kaisar yang paling kuat, berkeliling dunia, bahkan mungkin mengunjungi banyak bintang kuno, semua demi menemukan dunia kekacauan kecil yang memiliki kekuatan hidup. Dia menemukan bahan yang cocok, tetapi dia berakhir dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Great Emperor Wuxi melakukan perjalanan ke pegunungan Qinling di barat benua tengah, secara tak terduga memperoleh batu kekacauan utama di kolam transformasi abadi, dan baru kemudian dia menyempurnakan bahan abadi yang dia butuhkan. Duan De berkata, Great Emperor dapat dengan mudah memperbaiki kekacauan utama dan membuka dunia kecil. Namun, sangat sulit menemukan kekuatan hidup dalam kekacauan utama. Hal-hal yang dapat lahir dalam kekacauan utama semuanya adalah harta karun tertinggi, yang jarang terlihat sepanjang zaman. Petik 2. Mereka tahu bahwa mereka telah tiba di tanah suci, tanah abadi yang kacau balau yang jarang terlihat selama berabad-abad. Jika mereka masuk, mereka mungkin dapat menemukan sesuatu yang bernilai tak terukur. Dong, jurang kecil di tengahnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Sebuah bangunan kuno melayang ke atas dan ke bawah, menghalangi pintu masuk, sehingga mustahil orang untuk masuk. Aura kaisar kuno yang agung menyebar di udara, hampir membuat tubuh dan tulang mereka hancur. Untungnya, tubuh Ye Fan memancarkan cahaya hijau kabur, menopang layar cahaya untuk melindungi mereka.
Kalau tidak, jika seseorang bukan orang suci, mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini. Berdiri di posisi yang sesuai, Ye Fan, Duan De, Kaisar Hitam dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka menemukan bahwa ketiga orang suci kuno semuanya diblokir di sini, terjebak dalam situasi hidup dan mati. Sebuah istana perunggu kuno memancarkan cahaya kabur, melayang naik turun di jurang kecil di dasar kawah surgawi. Pintu masuk istana memiliki gaya gravitasi yang besar, jutaan helai cahaya abadi, hampir menelan Huotan dan yang lainnya. Bahkan seseorang yang sekuat tiga orang suci kuno pun merasa sulit untuk menolaknya. Ye Fan tercengang. Benar sekali. Setelah beberapa dekade, dia melihat istana abadi perunggu lagi. 1099. Gelombang besar naik dan turun dalam pikiran Ye Fan. Ketika dia melihat istana megah dan megah terbuat dari perunggu, dia memikirkan Ji Ziyue dan bagaimana mereka berdua secara keliru memasuki istana abadi. Detak jantungnya bergetar. Di tempat ini, potongan perunggu tua di tubuhnya sangat sensitif. Sama seperti dulu, sepertinya sudah terstimulasi, langsung bangkit kembali. Tempat ini sangat menakutkan. Istana perunggu yang berhubungan dengan keabadian ini sepertinya memiliki kehidupan, berbeda dari sebelumnya. Sekarang, ia bersinar dengan sendirinya, tiga orang suci kuno tidak dapat membebaskan diri. Skalanya sangat besar, tinggi seperti gunung kecil. Tidak diketahui berapa banyak perunggu yang telah digunakan, tapi sekarang, perunggu itu berbintik-bintik karat hijau, meninggalkan jejak kuno. Jejak karat perunggu sangat berat, menunjukkan perasaan kuno akan perubahan besar. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kemegahannya. Jutaan helai cahaya abadi melesat keluar, berputar menjadi tanda dao tertinggi, menutupi tempat ini dengan padat. Ini akan memurnikan ketiga orang suci kuno. Mereka semua meraung keras, menghalangi pintu masuk istana perunggu, menggunakan semua kultivasi mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri, nyaris tidak mencegah diri mereka tersedot ke dalam. Ye Fan ingat dengan jelas bahwa ketika dia dan Ji Ziyue memasuki istana perunggu saat itu, bagian dalamnya sunyi senyap, bukan pemandangan seperti ini. Itu seperti kuburan, tidak memiliki cahaya abadi atau tanda dao. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Istana perunggu kuno ini memiliki rahasia besar yang menentang surga terkait dengan keabadian. Duan De menelan seteguk air liur. Itu, sebenarnya muncul di makam Vicious, sepertinya ada karma besar dengannya. Mata lonceng perunggu Kaisar Hitam yang besar bersinar. Kali ini, runtuhnya makam kuno itu mungkin ada hubungannya dengan istana abadi perunggu. Aura yang dilepaskannya lah yang memperkuat retakan di dataran tinggi, dan kemudian runtuh sepenuhnya, membentuk kawah surgawi. Dibandingkan dengan istana abadi perunggu, ketiga orang suci kuno itu seperti semut. Alasan utamanya adalah karena istana perunggu ini terlalu besar, apalagi mengeluarkan cahaya abadi yang tak ada habisnya. Mereka menemukan kelompok Ye Fan. Pupil Huotan seperti matahari hitam, hitam pekat dan tak terukur, melepaskan untaian cahaya gelap. Saat dia mengalihkan pandangannya, ada semacam aura yang tinggi dan menyendiri, seolah-olah dia sedang meremehkan semut. Sayangnya, dia tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa terburu-buru, dan terlebih lagi dia tidak bisa mengambil tindakan. Ye Fan, Duan De, Kaisar Hitam, dan yang lainnya tidak merasa takut. Mereka bertiga bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, terkunci di tempatnya, bisa bertahan atau tidak adalah masalah lain. Keempat kuku Longma memancarkan cahaya api saat mengelilingi istana tembaga dari jauh. Sepertinya energinya terlalu banyak. Ye Tong juga membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya saat dia berkata, "Tuan, dari sinikah kuali Anda berasal?" Kaisar Ruthless sungguh luar biasa. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menggali tanah abadi kekacauan untuk menempa alat surgawi yang paling kuat? Dia menggunakan begitu banyak sumber ki untuk menempa sebuah kuali, dan dia menyempurnakannya berulang kali. Siapa yang mampu memblokir serangannya? Anjing hitam besar itu juga tercengang. Di luar istana abadi perunggu, semua sumber energi kehidupan berputar-putar, membentuk gunung dan lautan, lapis demi lapis. Itu seberat domain bintang, hancur hingga seseorang berhenti bernapas. Ada jejak dao tak berujung yang terjalin. Setiap helai sumber ki bisa menghancurkan gunung. Seberapa berat bebannya jika begitu banyak dari mereka dikumpulkan? Apakah Kaisar kuno ingin menghancurkan senjata raja lainnya dengan satu serangan dengan menempanya menjadi senjata? Jika orang biasa dapat menemukan seutas sumber energi, maka itu sudah merupakan peluang besar. Sekarang, jumlahnya sangat banyak, padat seperti awan, mengelilingi tempat ini. Itu sederhana dan tanpa hiasan, megah dan megah. Itu adalah suatu keajaiban. Bangkit, Ye Fan berteriak keras, dan sosok emas kecil di dahinya membuka matanya. Dia berdiri dan mengambil langkah maju, menggunakan jejak dao sebagai pakaian perangnya dan kuali sebagai senjatanya. Kuali semua sumber kehidupan ki melayang di atas kepalanya, dan orang emas kecil itu membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan yang jelas.
Kuali kecil itu dengan cepat membesar dan terbang ke depan, mulai menelan sumber ki dalam jumlah besar. Kamu berani. Huo Tan sangat marah, dan ekspresinya akhirnya berubah. Dia tidak bisa tetap tenang. Ada begitu banyak sumber ki, dan meskipun telah kehilangan sumbernya, itu tetap merupakan materi ilahi yang sulit ditemukan di dunia ini. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Hal apa yang paling berharga? Itu secara alami adalah senjata kaisar kuno, dan sumber ki ini disiapkan oleh Great Emperor manusia untuk menyempurnakan senjata. Tidak ada cara untuk mengukur nilainya. Ekspresi kedua Sein kuno lainnya berubah. Mereka ingin membantu, tapi mereka tidak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya? Sein fisik ras manusia, kamu membunuh umatku dan mencuri kekayaanku. Ini adalah permusuhan yang besar. Jika aku bisa melarikan diri, aku akan membunuhmu 100 kali lipat. Bahkan Buddha pejuang kemenangan tidak akan berkata apa-apa. Huo Tan berkata dengan muram. Kami akan membicarakannya setelah kamu melarikan diri. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Aku akan mencari tempat yang tenang untuk pergi, kata Ye Fan acuh tak acuh. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menggunakan kuali untuk menelan sumber ki dalam jumlah besar dan menggabungkannya ke dalam kuali. Formula angkatan darat diaktifkan, dan kualinya melayang ke atas dan ke bawah, mengeluarkan suara nyaring. Sumber ki seperti 10.000 aliran sungai yang kembali ke laut, menyebabkan kekosongan terdistorsi dan runtuh. Itu menjadi satu dengan kuali, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sejak saat itu, sumber ki menjadi satu. Bahan senjata Kaisar Vicious jarang ditemukan selama berabad-abad, jadi mata Huo Tan memerah dan dia meraung marah. Kuali adalah inti dari sumber ki, dan pada saat ini, kuali tersebut menjadi satu dengan sumber ki dalam jumlah besar. Itu memancarkan gelombang kehidupan, seolah-olah hendak melahirkan kesadaran ilahi. Kamu mempunyai kehidupan untuk diambil, tetapi tidak ada kehidupan untuk menggunakannya. Huo Tan tersenyum dingin. Dia penuh dengan keengganan, dan niat membunuhnya terungkap tanpa penyembunyian apapun. Jika dia bisa bergerak, dia pasti akan menyerang pada saat pertama dan menghancurkan Ye Fan menjadi abu. Pada saat ini, dia sangat menyesal. Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Sekalipun kamu menjadi karakter setingkat Sein, bukan berarti kamu tidak akan jatuh. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap dirimu sendiri. Ye Fan tertawa. Dia tidak keberatan. Apa yang lebih menarik daripada artefak pembuktian Dao yang sempurna? Kuali miliknya dapat menyerap semua sumber ki dan menjalin tanda-tandanya. 23. Sebaiknya kamu lebih jujur dengan mulutmu. Kalau tidak, aku akan menghadiahimu pangsit goreng dan membuatmu berguling-guling di tanah. Mulut Long Ma penuh dengan omong kosong. Saat ia berbicara, ia mengangkat kakinya dan bersiap untuk menendang Huo Tan saat dia terjatuh. Ia ingin membuat Huo Tan mati dengan kesedihan di Istana Abadi Perunggu. Jangan. Duan De buru-buru menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Istana Abadi Perunggu itu bersinar dengan jutaan helai cahaya surgawi, hampir menelan raja leluhur. Jika mereka bertindak gegabah, mereka mungkin juga akan tertelan. Keseimbangan seperti ini tidak bisa dipatahkan. Jika mereka beruntung, mereka bisa menyerang, tapi jika tidak, mereka hanya bisa menunggu untuk mati, kata Kaisar Hitam juga. Kuali itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. Untungnya, itu sudah disempurnakan sejak lama, dan bobotnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Ye Fan. Sekarang, jika dilemparkan, tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun, sebagian besar musuh biasa mungkin akan langsung berubah menjadi debu. Nak, barang berharga seperti itu telah jatuh ke tanganmu, jadi kamu harus memberikan kompensasi kepada kami. Jika tidak, kami akan membaginya secara merata. Jika itu orang lain, aku pasti sudah merampasnya, anjing hitam besar itu berseru. Setelah membunuh Pangeran Surgawi, ada cukup banyak hal baik yang digali dari tubuhnya. Mengapa kamu tidak menyerahkannya? Ye Fan mengungkapnya. Makhluk surgawi tak terukur, karena ini adalah artefak pembuktian Dao milikmu, aku bersedia membantumu mencapai impianmu. Jika saatnya tiba, berikan saja padaku porsi tambahan teh pencerahan yang kamu peroleh dari Istana Kaisar Surgawi. Dan milikku, Long Ma juga berseru. Ketiga ekstrim itu saling berteriak. Ye Tong sangat berbakti, dan mustahil baginya untuk membagi harta tuannya. Tidak jauh dari situ, ketiga Sein kuno sedang merajuk. Mereka menyaksikan tanpa daya saat beberapa junior mengambil materi surgawi eksklusif dari Kaisar kuno yang agung, dan sekarang mereka bahkan mendiskusikan cara membagi rampasan. Hal ini sungguh membuat mereka geram. Khususnya, paru-paru Huo Tan akan meledak. Itu karena Long Ma terus mengatakan, 23, dan menilai dari nada suaranya, itu jelas bukan sesuatu yang baik. Dia memandangnya dari sudut matanya, dan sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Sein. Yi, Duan De mengerutkan kening seolah dia mendeteksi sesuatu.
Tidak bagus, Sein telah datang. Pola formasi yang saya buat bereaksi, dan jantung saya berdebar kencang. Ekspresi Kaisar Hitam berubah. Mereka bukan Sein, dan tidak memiliki modal untuk menetap, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati. Sebelum masuk, mereka telah menyiapkan berbagai pola formasi. Begitu seorang Sein turun, mereka akan diperingatkan. Kaisar Hitam tidak mengatakan apa-apa, dan mengeluarkan platform formasi papan catur, membuka kekosongan, dan langsung masuk. Sayang sekali, Istana Surgawi Perunggu memiliki tanah abadi kekacauan utama, dan kemungkinan besar terdapat harta karun ilahi di dalamnya. Duan De sangat menyesal. Sayang sekali, Longma bahkan lebih gelisah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, seorang Sein telah datang, dan mereka hanya bisa mundur. Untuk sementara aku akan meninggalkan sumber ki di tanganmu, dan tetap menaruh kepala di lehermu. Aku akan mengambilnya, Huo Tan berkata dengan sinis. Idiot, tunggu saja kematianmu dengan tenang. Kata-kata Longma hampir mencekiknya sampai mati. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari dunia bawah tanah. Di kejauhan, fluktuasi misterius menyebar. Gerbang alam terbuka, dan seorang wanita berambut merah keluar. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan dia adalah ahli ras kuno yang kuat. Ratu Petir Darah ada di sini. Banyak orang berteriak ketakutan. Ini adalah Sein King yang muncul di pertemuan Danau Giok dan bertarung melawan Raja Ilahi Jiang. Hari ini, dia sebenarnya datang secara pribadi. Masalahnya menjadi semakin besar, dan bahkan karakter seperti itu tidak bisa diam. Dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, dan hanya berjalan mengitari jurang dalam waktu yang lama sebelum mengambil langkah turun. Ketika dia tiba di Istana Surgawi Perunggu, dia melihat 3 Sein kuno yang terperangkap. Hong! Setelah 1/4 jam, suara keras terdengar. Ratu Blood Lightning bergegas mendekat, dan ada noda darah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya hampir meledak, dan di belakangnya, ada 3 sosok lain yang bahkan lebih menyedihkan. Api roh primordial mereka hampir padam, dan tubuh mereka compang-camping hingga tak bisa dikenali lagi. Ahaha! Setelah mereka bergegas, mereka semua berteriak dengan keras, penuh amarah. Ada harta abadi di bawah tanah, tetapi mereka tidak dapat merebutnya. Satu istana surgawi sudah cukup untuk menekan semua orang sampai mati. Huo Tan, khususnya, merasa sangat cemberut. Dia diejek oleh Ye Fan dan Longma, dan dia hanya bisa menyaksikan sumber ki segala kehidupan dicuri. Keengganan dan kebencian seperti itu sulit untuk dijelaskan. Tubuh suci ras manusia, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika dewa bangkit kembali, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Huo Tan meraung. Dengan suara honglong, gelombang suaranya seperti guntur surgawi. Tubuh banyak kultivator di dekat makam besar retak, dan mereka yang kultivasinya sedikit lebih lemah langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Ketika seorang Sein marah, akan ada banyak mayat. Ini bukan sekedar omong kosong. Nada suaramu tidak kecil. Aku hanya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari nanti dewa benar-benar turun. Sebuah suara tua dikirimkan. Tanpa suara, orang suci tua Heavenly Jade Holy Land, Wei Yi, muncul. Dia seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Dia berdiri di sana seperti sepotong kayu layu. Ratu Blood Lightning tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Ekspresinya berubah. Orang suci manusia manakah yang biasa? Saat itu, saat pertemuan Danau Giok, seorang Raja Ilahi berpakaian putih membunuh begitu banyak Sein ras kuno hingga darah mereka berceceran ke angkasa. Kelompok demi kelompok mati, dan vitalitas mereka rusak parah. Orang suci tua ini adalah seseorang yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Wei Yi berdiri di sana dan diam-diam menyimpulkan untuk beberapa saat. Kemudian, dia mengerutkan kening, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya menjadi tidak jelas, menghilang ke udara. Pada saat yang sama, saat Wei Yi menghilang, dia membawa semua kultivator di dataran tinggi bersamanya, dan mereka dipindahkan ke langit yang jauh. Hong! Tiba-tiba, Istana Abadi Perunggu mencapai puluhan ribu meter dalam sekejap, bergegas ke kawah surgawi. Cahaya abadi tidak terbatas, dan bersinar seperti matahari. Karakter berdarah, immortal, di dalamnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan itu tercermin dalam kehampaan, melintasi masa lalu dan masa kini. Ratu Blood Lightning, Huo Tan, dan yang lainnya dengan cepat mundur. Sendi mereka mengeluarkan suara retak, dan hampir meledak di tempat ini. Tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka hampir mati tertimpa. Istana abadi yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Sangat sulit untuk membayangkan siapa orang yang membuat lubang sebesar itu di dalamnya, dan dengan paksa meledakkannya, sebuah suara tua terdengar. Betapa Agung Huntuo muncul di cakrawala. Di belakangnya, ada beberapa orang suci kuno yang mengikuti, maju dan mundur bersamanya. Jelas sekali, mereka bertekad untuk mendapatkan harta ilahi di dalam makam besar itu. Di sisi lain, sesosok muncul di hadapan umat manusia.
Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Itu adalah Raja Ilahi Jiang Taixu. Dia juga telah menunjukkan dirinya. Begitu Raja Ilahi yang tiada taranya muncul, pemandangan segera berubah menjadi kekacauan. Banyak ras kuno gemetar, dan bahkan beberapa raja kuno merasa tubuh mereka menjadi dingin. Selama pertemuan Danau Giok, Raja Ilahi membunuh mereka sendirian, dan mereka semua ketakutan. Istana perunggu ini ada hubungannya dengan dewa. Kenapa kita tidak membukanya bersama dan melihat apa yang ada di dalamnya? Sosok lain turun, dan itu sangat kuno. Banyak orang terkejut. Itu adalah Sage Agung dari sarang 10.000 naga yang telah tiba. Makam Kaisar memicu kekacauan besar. Banyak raja kuno dan beberapa Sein Agung tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka ingin membukanya dan mendapatkan rahasia menjadi dewa. Sulit bagi orang luar untuk menyentuh makam Great Emperor manusia. Jiang Taixu berkata pada dirinya sendiri. 1100. Semua orang suci telah tiba dan mengepung makam itu. Suasana mencekam karena semua pihak saling berhadapan. Meski istana perunggu megah itu tertutup karat, namun tetap bersinar terang dan menerangi langit. Kata abadi yang dipantulkannya membuat hati semua orang bergetar. Petapa Agung Huntuo, dan selusin raja kuno lainnya berdiri berdampingan. Itu seperti selusin gunung iblis kuno yang membuat hati semua orang bergetar. Jumlah orang suci manusia terlalu sedikit. Hingga saat ini, hanya ada Wei Yi dan Jiang Taixu. Yang lainnya tidak terlihat, membuat orang merasa sendirian. Petapa Agung Huntuo menyipitkan matanya dan memandangi istana perunggu itu. Bangunan khusus yang telah ada sejak zaman kuno ini telah hidup kembali. Bahkan seseorang sekuat dia tidak berani menerobos masuk. Sungguh fluktuasi yang kuat. Samar-samar aku bisa mendengar seseorang melantunkan kitab suci abadi di dalam. Sungguh tak terduga. Begitu aku masuk, akan sulit diprediksi. Sebagai seorang Sage Agung, dia memiliki perasaan seperti itu dan membuat penilaian seperti itu. Hal ini membuat yang lain semakin takut terhadap istana perunggu. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Ye Fan, Kaisar Hitam, dan yang lainnya berada 80.000 mil jauhnya. Melalui kristal misterius, mereka bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitar makam. Ini adalah hasil dari pola dao tingkat kaisar yang menakjubkan dan tak ada habisnya. Petapa agung dari ras kuno mempunyai orang-orang di sini. Jika mereka menyerang dengan beberapa senjata kuno, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada saat itu, kita akan berada dalam masalah besar. Ras kuno tidak kekurangan senjata kaisar yang ekstrim. Pentungan emas dikatakan mampu mengalahkan makhluk abadi. Lonceng naga bisa meruntuhkan alam semesta. Jika gua kilin api, danau primitif, punggungan ulat sutra ilahi, dan gunung Phoenix darah semuanya datang dengan senjata, belum lagi wilayah selatan, bahkan tanah air timur pun akan hancur. Semuanya, apa pendapatmu tentang saranku? Mari kita masuk bersama dan mencari rahasia keabadian. Petapa Agung Huntuo berbicara lagi. Jika kita masuk dengan senjata kuno, seharusnya tidak ada masalah. Setidaknya kita bisa melindungi diri kita sendiri. Petapa Agung Qianlun dari sarang 10.000 naga mengangguk. Keduanya adalah pemimpin dan puncak keberadaan ras kuno. Bahkan para Sein King lainnya tidak berani bernapas dengan keras di hadapan mereka. Tidak ada yang berani melawan mereka. Seseorang memandang Raja Ilahi Jiang dan Wei Yi. Ini adalah dua orang suci umat manusia, dan mereka sama sekali tidak sederhana. Bahkan Raja kuno pun harus berhati-hati. Selama pertempuran di kolam giok, Raja Ilahi berjubah putih sendirian mengguncang alam semesta. Dia meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Apakah kalian berdua akan masuk? Qianlun, Sage Agung dari sarang 10.000 naga, tersenyum dan menoleh. Lupakan saja, aku tidak bisa mengalahkan kalian, jadi aku tidak akan menimbulkan masalah. Wei Yi menggelengkan kepalanya. 10.000 klan hidup berdampingan, dunia adalah satu keluarga. Mengapa harus ada perbedaan? Semua orang bisa masuk, kata Qianlun. Suara surgawi terdengar di udara. Cahaya dari istana abadi perunggu berkembang lebih cemerlang lagi. Karakter abadi yang tercermin berlumuran darah, luar biasa besarnya, penuh perasaan mengejutkan. Kali ini, selusin raja kuno semuanya mengerutkan kening. Mereka juga mendengar seseorang melantunkan kitab suci, namun suaranya sangat kabur dan tidak jelas. Mungkinkah ada makhluk hidup lain di istana tembaga? Bertahun-tahun telah berlalu, dan bahkan kaisar kuno pun telah lama meninggal. Tidak mungkin mereka masih hidup. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan makhluk abadi? Aku mencium bau darah segar. Karakter abadi ini setidaknya terkondensasi dari darah para kaisar. Bahkan mungkin darah para abadi, kata Sage Agung Huntuo. Tidak peduli yang mana, itu benar-benar mengejutkan. Siapa yang bisa melukai kaisar kuno dan menggunakan darah mereka untuk mengukir kata-kata? Ini adalah semacam penghujatan. Dan jika itu adalah darah makhluk abadi, itu bahkan lebih sulit dipercaya. 80.000 mil jauhnya, Ye Fan mengerutkan kening.
Dia telah masuk saat itu dan melihat karakter abadi ini. Apakah itu ditulis dengan darah Vicious? Sepertinya tidak. Ada pintu misterius di balik karakter abadi itu. Dia hanya berjalan ke sana dan tidak sempat masuk karena dia akan mati jika melangkah maju. Katakan pada para kultivator biasa untuk mundur. Akan ada bencana besar di tempat ini. Tidak seorang pun boleh tinggal lama. Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan muncul dan diam-diam berkata kepada Raja Ilahi Jiang dan Wei Yi. Saat dia muncul, Sage Agung Huntuo dan Sage Agung Qianlun tidak bisa tetap tenang lagi. Wajah mereka penuh keseriusan. Kedatangan Gai Zhouyu membuat mereka merasakan tekanan yang berlipat ganda. Raja Ilahi berjubah putih mengangguk. Manakah dari kaisar kuno yang biasa-biasa saja? Siapa yang bisa merampok makam mereka? Jika mereka tidak bersedia, siapapun yang datang akan mati. Misalnya, semua orang tahu Great Emperor Wuxi dimakamkan di sana. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, siapa yang bisa berbuat apa-apa? Saat itu, beberapa senjata kaisar telah menyerang gunung tersebut, tetapi mereka hanya bisa mundur dengan kekalahan. Banyak tokoh penting yang datang, dan semua pihak tidak bisa tetap tenang. Para kultivator biasa mulai mundur. Ini bukanlah pertarungan yang sederhana. Jika perang para Sein pecah, apalagi puluhan ribu mil jauhnya, seluruh wilayah selatan bisa saja terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Baik itu manusia, setan, atau ras kuno, mereka semua sangat bijaksana dan mulai mundur. Jika orang ingin memperhatikan, mereka harus menggunakan mata formasi. Jika tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, para kultivator biasa akan menjadi lemah seperti semut. Betapa hidup, orang suci kuno lainnya telah tiba. Seberkas cahaya keemasan muncul di depan tanah tua Yao Guang. Sage Agung dari klan emas muncul dengan pentungan emas. Aura kaisar kuno menyebar, menyebabkan istana perunggu bergetar. Raja emas melirik ke arah Gai Zhouyu, lalu ke Wei Yi dan Raja Ilahi berjubah putih. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah kalah dari Buddha Pejuang Kemenangan, dia mengalami depresi selama beberapa waktu. Kali ini, dia datang dengan pentungan emas untuk menebus hilangnya sumsum dewa yang tak ternilai harganya. Sage Agung lainnya ada di sini. Jika mereka benar-benar mulai bertempur, akankah wilayah selatan dapat melindungi dirinya sendiri saat senjata kaisar kuno digunakan? Semua orang khawatir. Bahkan Raja Ilahi Jiang dan Wei Yi mengerutkan kening. Dengan banyaknya tokoh penting di sini, mereka mewakili kekuatan pertempuran puncak. Dapat dikatakan bahwa masalahnya menjadi semakin besar. Kultivator biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Mereka mundur seperti air pasang. Tidak lama kemudian, tanah tua Yao Guang yang luas menjadi sepi. Tidak ada satupun orang biasa yang tersisa. Mereka yang tersisa semuanya adalah orang suci. Boom! Istana abadi perunggu bergemuruh. Pada saat yang sama, suara Dao Agung menjadi lebih luas. Seolah-olah memang ada makhluk abadi yang memberikan ceramah. Suaranya sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Ini, hati-hati, aku hampir berubah menjadi Dao. Seorang raja leluhur yang umurnya akan segera berakhir dan tidak punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup merasa ngeri. Ini adalah orang suci generasi tua. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan lapisan merinding muncul di kulitnya. Dang, pentungan emas bergemuruh dan berubah menjadi pancaran cahaya ilahi yang abadi. Itu bisa menghancurkan matahari, bulan, dan bintang, serta menghancurkan semua makhluk hidup. Aura kaisar kuno mulai pulih. Pada saat yang sama, bel berbunyi. Lonceng dewa emas ungu yang tak terhitung jumlahnya dirangkai, membentuk naga sejati. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia muncul di kehampaan. Setiap lonceng dari 10.000 lonceng naga adalah sepotong tulang naga. Saat dibunyikan, 9 langit dan 10 bumi bisa hancur. Ia memiliki kekuatan untuk membelah dunia, dan kekacauan utama melonjak. Dua senjata kaisar kuno muncul pada saat bersamaan. Istana abadi perunggu merasakan sesuatu. Cahayanya tidak berkurang, dan perlahan turun menuju kedalaman kawah alami. Itu memblokir pintu masuk tanah abadi kekacauan utama dan mengambil inisiatif untuk mempertahankannya. Wu, tangguh. Kaisar manusia yang agung sudah mati, dan makamnya sulit dipindahkan. Bahkan istana perunggu abadi telah datang untuk menghentikan kita. Sage Agung Huntuo berkata pada dirinya sendiri. Demi rahasia kenaikan abadi, kita hanya bisa menyerang istana abadi dengan paksa. Selain itu, tanah abadi kekacauan utama juga merupakan tempat yang harus diperebutkan. Raja Emas adalah orang pertama yang mengambil tindakan, turun ke kawah alam. Jangan biarkan orang sembarangan mendekat. Petapa Agung Huntuo berbicara. Dia meninggalkan beberapa raja kuno untuk memberikan dukungan. Semua orang bergerak, turun ke jurang bersama-sama. Sesuatu yang besar telah terjadi. Semua orang suci telah tiba untuk membuka istana abadi perunggu dan memasuki makam kaisar kuno yang agung. Badai besar akan segera terjadi. Dengan begitu banyak orang suci kuno yang mengambil tindakan, wilayah selatan mungkin akan hancur.
Ada rumor bahwa ini adalah makam kuno Great Emperor. Dia adalah orang paling cemerlang sejak zaman kuno. Akankah dia berhasil? Berita itu menyebar ke segala penjuru. Semua kultivator di dunia memusatkan perhatian mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dan hanya bisa menonton. Pada hari ini, banyak tempat penting di wilayah selatan yang memiliki platform formasi kuno yang bersinar. Mereka menggunakan mata formasi untuk mengamati dan memperhatikan perubahan yang mengejutkan dunia ini. Aku merasa sedikit tidak nyaman, kata Wei Yi. Dia melihat kembali ke arah lain di wilayah selatan. Saat itu, tanah suci giok surgawi hampir hancur total, meninggalkannya dengan rasa sakit dan kenangan seumur hidup. Mari kita tunggu dan lihat, kata Ge Zhouyu dengan tenang. Raja ilahi berjubah putih dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di atas jurang, menyaksikan ras kuno beraksi dan menunggu hasilnya. Beberapa orang suci kuno terbang ke segala arah, berpatroli di sekitar. Jika ada perubahan, mereka akan segera memberitahu orang-orang di bawah dengan akal sehat mereka. Kenyataannya, sangat jelas terlihat bahwa mereka sedang berjaga-jaga terhadap orang-orang suci kuno umat manusia. Apalagi yang bisa terjadi? Mereka takut akan membentuk formasi pembunuhan di atas. Boom! Wilayah selatan, tanah kuno terlarang. Suasananya aneh. Di bawah jurang yang dibentuk oleh 9 gunung suci, aura menakutkan mengalir ke langit. 2 orang suci kuno alam luar sangat gelisah dan segera mundur. Mereka sudah lama mendengar bahwa makam seorang Great Emperor kuno telah muncul di tempat lain, jadi mereka pun bergegas ke sana dan meninggalkan tempat ini untuk sementara. Ye Fan dan yang lainnya tidak jauh. Mereka kaget melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Jangan bilang jalan keabadian benar-benar akan terbuka. Mungkinkah itu akan segera terjadi? Ini akan menjadi perubahan yang mengejutkan dunia. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah wilayah surgawi ilusi benar-benar akan muncul? Siapa yang bisa menggunakan cahaya ini untuk naik dan berubah menjadi makhluk abadi? Boom! Tiba-tiba, kekuatan besar melonjak, mengendalikan ratusan ribu gunung. Awan kelam itu seperti lautan luas, dan seluruh langit akan runtuh saat menyerang Ye Fan dan yang lainnya. Tidak bagus, orang suci sedang menyerang, teriak Kaisar Hitam. Dengan jabat tangannya, 12 platform formasi terbang dan berbaris di kehampaan, menghalangi cahaya suci yang meluap. Platform papan catur menyala, dan mereka segera masuk. Peng! Ke-12 platform formasi segera hancur dan berubah menjadi abu, tidak mampu memblokir serangan sedikit pun. Kita harus tahu bahwa ini adalah sebuah sudut rusak dari formasi Kaisar, yang mampu membunuh seorang Half Saint dan membuat darahnya beterbangan kemana-mana. Namun, diagram formasinya rusak. Hanya ada 1/10-nya, dan itu tidak bisa memblokir serangan orang suci. Kamu tidak bisa lepas dari tubuh dewa umat manusia. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Tidak ada gunanya siapapun yang datang. Kamu adalah makananku, dan sumber energi yang kamu peroleh juga akan menjadi milikku, kata Huo Tan dingin. Dia sangat menyesal. Dia telah memperoleh bimbingan dari Sage Agung dan menyimpulkan bahwa orang-orang ini seharusnya berada di arah ini. Dia bergerak secara horizontal, tapi pada akhirnya, dia tetap tidak mengenai mereka. Hanya dampaknya yang menghancurkan sebagian platform formasi. Puluhan ribu li jauhnya, Ye Fan, Kaisar Hitam, Duan De, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tadi itu benar-benar berbahaya, dan mereka hampir dicegat. Sage Agung tidak ragu-ragu mengeluarkan banyak upaya untuk menyimpulkannya. Kalau tidak, Huo Tan, yang baru saja menjadi orang suci, tidak akan bisa menemukannya, kata Duan De. Saya memiliki kuali abadi yang rusak, jadi mereka tidak dapat mengetahuinya. Sepertinya mereka memiliki metode rahasia lain untuk menyimpulkan kalian semua, kata Ye Fan. Kamu harus berhati-hati. Kaisar ini akan mengukir beberapa pola formasi penipuan surga skala kecil, dan semua orang akan membawa beberapa. Bahkan Sage Agung tidak akan bisa menyimpulkannya, kata Kaisar Hitam. Beberapa waktu lalu, mereka membunuh Pangeran Surgawi dan menjarah teh pencerahan Dao. Mereka menggunakan batang pohon dewa ini untuk mengukir pola formasi menipu surga yang diciptakan oleh Great Emperor Wuxi. Kaisar Hitam sangat yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Ini tidak baik. Ini jelas-jelas dihasut oleh Sage Agung, dan dia secara pribadi menyimpulkannya. Ini pertanda buruk, kata Duan De. Ye Fan berjalan mondar-mandir, melihat ke arah suatu tempat di wilayah selatan. Matanya dingin ketika dia berkata. Bahkan para Saint kuno pun melompat keluar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membantai seorang Saint? Apa yang ingin kamu lakukan? Longma bertanya, bersemangat sekaligus gugup. Ia hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan, tetapi ia sangat menghormati orang-orang suci kuno. Ia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar, dan ia sama sekali tidak berdaya untuk menentang langit. Huo Tan ingin membunuhku, tapi dia mungkin tidak berhasil. Sementara itu, jika aku memikirkan cara untuk membantai orang suci kuno, aku mungkin juga tidak akan gagal. Ye Fan berkata dengan dingin.
Kamu, rencana apa yang kamu punya? Anjing hitam besar itu bertanya. Sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa saya telah kembali. Sepertinya saya sudah terlalu lama terdiam, dan ras kuno telah menindas saya. Kalau begitu, saya akan membantai orang suci kuno. Saya akan memberi mereka hadiah yang luar biasa. Petik 2. Tuan, kamu. Ye Tong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia gugup sekaligus bersemangat.